Shalom. Salah satu janji yang Tuhan berikan bagi kita itu mungkin sering kita dengar ya, tapi nanti saya akan bacakan. Tapi janji tersebut menunjukkan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang baik, sebab Alkitab berkata Allah adalah kasih, God is love. Dan oleh karena itu kita bisa percaya bahwa Dia selalu merancangkan yang baik bagi kita. Dan karena Dia tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan selama-lamanya, maka kita bisa berkata bahwa God is good all the time. Di sisi lain, ketika kita membaca janji Tuhan dan ada yang kita butuhkan sehubungan dengan janji tersebut, maka tidak hanya kita perlu berdoa, tapi lebih dari sekedar doa, ada hal-hal yang perlu kita pelajari, yang kita ketahui dan kemudian kita lakukan, sehingga apa yang Dia janjikan itu boleh kita nikmati ya. Ada satu lagu sederhana yang mungkin sudah sering kita dengar ya, jadi dengan sendirinya sudah hafal ya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, baru tiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lagu itu diambil dari Ratapan 3 ayat 23 ya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Kitab Ratapan itu adalah ya isinya tangisan ya, atau rintihan ya. Ratapan itu ya tangisan dari Yeremia. Nah, di tengah-tengah kesulitan ya, hal-hal yang membuat dia sedih, dia menangis, ada ayat itu ya yang menegaskan bahwa kasih Tuhan gak pernah habis ya. Nah, ayat yang saya bilang tadi, ayat yang mungkin di antara kita sudah banyak dengar dan sering kita kutip atau kita hafal ya, dari Filipi 4 ayat 19. Kalau kita baca surat Paulus kepada jemaat di Filipi, ya mungkin kita ingat kisah 16 ayat 31. Waktu itu Paulus dan Silas ditahan dalam penjara. Nah, kepala penjara di Filipi itu sempat mau bunuh diri karena ketika Paulus dan Silas malam-malam berdoa menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, maka terjadi gempa yang menyebabkan sendi-sendi penjara itu goyah dan semua belenggu yang mengikat para tawanan itu terlepas, sehingga kepala penjara di Filipi itu mau bunuh diri karena dia berpikir tawanannya lari semua, jadi tanggung jawab dia. Terus Paulus bilang, ya tahan ya, kami ada semua ada di sini.
Lalu kepala penjara itu dengan takut ya datang ya mau menyembah Paulus dan Silas. Kemudian dia bertanya apa yang harus diperbuat supaya dia selamat ya. Lalu Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, maka engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi kemungkinan besar bahwa jemaat di Filipi ini ada dimulai dari kepala penjara itu ya. Dan kita perlu ingat juga bahwa ketika Paulus menuliskan surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang dipenjara ya. Dan di kitab ini justru dia banyak memberikan semangat ya, encouragement kepada orang-orang yang dia layani di jemaat Filipi. Dan dia punya keyakinan dia masih akan bertemu dengan mereka walaupun dia sedang dipenjara. Beberapa ayat ya di kitab Filipi ini terkenal ya, misalnya Filipi 4 ayat 4 ya, untuk memikirkan hal-hal yang baik, yang positif. Kemudian Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang beri kekuatan kepadaku. Lalu Filipi 4 ayat 19, ini dia ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. My God will supply every need of yours according to His in riches glory in Christ Jesus ya. Saya suka terjemahan Amplified Bible ya. And my God will liberally ya supply, artinya apa ya? Liberal itu dengan murah hati ya, dengan tidak terbatas ya, mencukupi. Lalu dijelaskan apa artinya itu ya, liberally supply, fill to the full ya, mengisi sampai penuh ya. Your every need, setiap kebutuhanmu according to His riches ya, sesuai standar kekayaannya in glory in Christ Jesus ya, dalam kemuliaannya. Ini janji Tuhan ya, walaupun mungkin banyak yang belum alami atau situasi yang kita hadapi nampaknya bertentangan dengan apa yang firman Tuhan katakan, tapi jangan lupa ini surat Paulus yang nulis dan dia sudah mengalami banyak hal ya. Dia bahkan berkata, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu apa itu kekurangan. Lalu dia berkata, dalam segala hal aku belajar untuk bisa mengatasi semuanya. Jadi memang kalau kita baca Alkitab ya, banyak janji-janji yang kelihatannya luar biasa. Lalu selama beberapa hari ini kita belajar mengenai menabur dan menuai ya, mengenai pemberian, give and it shall be given. Kemudian mengenai siapa memberi sedikit akan menuai sedikit ya, siapa memberi atau menabur banyak akan menuai banyak. Kelihatan ini hal-hal yang baik sekali dan memang baik ya. Tapi jangan lupa juga bahwa Paulus pun mengalami masa-masa yang merupakan ujian ya buat dia, sebelum akhirnya Tuhan itu membuat dia mampu menuliskan banyak hal yang buat kita sekarang ini jadi pelajaran berharga, jadi berkat. Salah satunya adalah Filipi 4 ayat 19 ini. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita baca Filipi 4 ayat 19 ini, kita perlu ingat ya bahwa sebelum sampai di pasal 4 ini ada pasal 1 ya. Filipi 1 ayat 6 dan 7 ya. Paulus bilang begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Ini juga ayat yang bagus ya. Kita percaya bahwa kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik dalam kehidupan kita, Dia akan menyelesaikan ya. He will finish what He has started ya. Jadi Dia akan teruskan sampai selesai. Ini prinsip yang bagus ya. Kita sudah berada di satu sekolah atau satu masa di mana Tuhan percayakan kita untuk melakukan sesuatu, maka
kita bisa percaya bahwa dia akan menuntun kita sampai selesai ya. Sekian tahun yang lalu ya, waktu itu saya kuliah ya di universitas negeri. Bayarnya ya murah, tapi karena saya kuliahnya di Bandung tentu perlu biaya hidup ya. Nah waktu itu ada satu masa kelihatannya sulit ya ke depan itu untuk biaya hidup harus seperti apa ya, karena waktu itu saya masih kos ya dan lumayan mahal itu. Tapi saya ingat ya satu perkataan keyakinan yang saya sampaikan kepada dua orang teman saya, teman-teman baik ketika kami masih sama-sama SMA dan kami sama-sama kuliah di Bandung ya. Dan saya bilang begini, dengan bahasa yang sampai sekarang saya nggak lupa ya. Saya bilang, gua yakin ya, Tuhan sudah bawa gua masuk ke kampus ini, gua akan selesai dengan baik sekali ya. Wow. Waktu itu saya belum sadar bahwa ada ayat ini ya, Filipi 1 ayat 6. Bahwa Tuhan itu kalau sudah bawa kita, dia nggak tinggalin kita. Itu bukan rencananya ketika orang Israel keluar dari Mesir kemudian mereka mati di padang gurun, itu bukan rencana dia. Dia mau bawa masuk orang Israel itu ke tanah perjanjian, tapi paradigmanya, cara berpikirnya itu mesti diubah. Mereka 430 tahun tinggal di Mesir, dan ketika Yusuf yang dulu bawa mereka ke Mesir, Yusuf itu sudah mati, lalu bangkit Firaun yang tidak mengenal Yusuf, mereka mengalami penindasan, mereka diperbudak. Dan mereka kerja digaji mungkin kecil atau mungkin gak digaji, mereka kena kerja paksa. Jadi mental mereka tuh mental budaknya sekian lama. Ini waktu keluar dari Mesir, mereka memasuk tanah perjanjian, mentalnya mesti dirubah. Nah salah satu yang mesti mereka pelajari saat itu adalah kalau Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir, bahkan sebelum keluar itu ada 10 tulah yang dialami orang Mesir, tapi orang Israel dibedakan. Itu sudah pertanda yang luar biasa bahwa Tuhan pelihara hidup mereka. Kemudian mereka menyeberangi laut Teberau, laut itu terbelah dua. Itu juga mujizat yang luar biasa. Jadi harusnya mereka itu percaya bahwa kalau Tuhan sudah bawa mereka keluar dari Mesir, Tuhan akan cukupi semuanya dan pimpin mereka bisa masuk di tanah perjanjian. Ya, faktanya mereka nggak berubah. Berkali-kali mereka bilang, wah lebih enak di Mesir, lebih enak. Dan mereka bilang, Tuhan bawa kita keluar dari Mesir supaya kita mati di padang gurun. Ya. Enggak seperti itu ya. Nah Paulus bilang bahwa kalau Tuhan sudah mulai pekerjaan baik, ya dia akan teruskan ya sampai selesai. Lalu ayat 7, ini juga perlu kita perhatikan ya. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Nah ini yang perlu kita perhatikan ya. Filipi 4 ayat 19 itu satu pernyataan iman doa Paulus yang berkata, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Kenapa Paulus bilang seperti itu? Ini merupakan doa dia dan dia bilang Allah yang kusembah akan memenuhi segala keperluanmu menurut standar kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dia bilang begitu kenapa? Karena di Filipi 1 ayat 7 dia bilang bahwa kamu semua itu ada di dalam hatiku. Ya. Jadi Paulus itu bisa dengan yakin berkata, Tuhan yang aku sembah akan penuhi segala kebutuhanmu karena kamu ada dalam hatiku. Nah pertanyaan selanjutnya, kenapa jemaat di Filipi ini ada dalam hati Paulus? Nah dia jelaskan alasannya. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku. Baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Jadi rupanya jemaat di Filipi ini menyokong Paulus sedemikian rupa. Sehingga Paulus berkata, kamu semua mendapat bagian dalam grace, dalam kasih karunia yang diberikan Tuhan kepadaku.
Karena ini butuh waktu ya untuk merenungkan bagian ini ya, bahwa ketika ada seseorang yang dipakai Tuhan dalam pelayanan, contohnya di sini adalah Paulus. Karena orang ini punya panggilan, lalu dia mengerjakan bagian dia. Orang-orang yang membantu orang tersebut dalam melakukan tugas pelayanannya, maka orang-orang tersebut mendapat bagian dari kasih karunia yang dianugerahkan kepada orang yang dipakai Tuhan tersebut. Ya. Jadi kalau kita ada di satu gereja atau pelayanan, kalau gembala sidang ya yang Tuhan pakai untuk melayani ya. Ini saya bicara suatu gereja yang besar ya, artinya terlihat bahwa memang Tuhan pakai gembala sidang tersebut memang pelayanannya nyata, real ya. Dia buah pelayanan itu nyata sudah sekian puluh tahun begitu ya. Jadi memang dampaknya besar sekali. Nah, hamba Tuhan tersebut bisa seperti itu karena Tuhan bekerja dalam hidupnya. Tapi juga ada kerjasama dari hamba Tuhan tersebut, yaitu dia mau ikut Tuhan, dia mau dibentuk oleh Tuhan. Dan karena dia mau, Tuhan kirimkan orang-orang untuk membantu dia dalam pelayanan. Orang-orang ini gak dia kumpulkan, tapi Tuhan yang menggerakkan orang-orang itu datang ke sana. Lalu orang-orang ini karena dipakai Tuhan untuk membantu hamba Tuhan tersebut melakukan tugasnya seperti yang Tuhan perintahkan, maka orang-orang yang membantu ini juga mendapat kasih karunia, ya, mendapatkan pengurapan, mendapatkan blessing yang Tuhan berikan melalui hamba Tuhan yang Tuhan pakai tersebut ya. Jadi sebenarnya Filipi 4 ayat 19 itu spesifik Paulus ngomong kepada jemaat di Filipi, karena jemaat di Filipi ini ambil bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepada Paulus ya. Kita lihat lagi Filipi 4 ayat 15 ya. Kamu sendiri tahu juga, hai orang-orang Filipi, pada waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Ya. Jadi Paulus mau bilang, hai orang-orang Filipi, waktu aku baru mulai mengabarkan Injil, waktu aku berangkat dari Makedonia, itu enggak ada yang ambil bagian mendukung aku dalam pelayanan kecuali kalian. Ya, ini bahasa Indonesianya mengatakan perhitungan hutang dan piutang ya. Kalau kita baca terjemahan Inggris itu dikatakan not one church share with me in the matter of giving and receiving except you only ya. Nah, itu di sebelah kanan tuh ya bahasa Inggrisnya. Jadi Paulus bilang waktu aku ini mengabarkan Injil berangkat dari Makedonia, tidak satu gereja pun yang share ya, yang membagi dengan aku dalam hal giving and receiving kecuali kalian. Apa itu giving and receivingnya? Memberi dan menerima. Nah, Lukas 6 ayat 38 itu perkataan Tuhan Yesus, give and it shall be given. Ya. Saya pernah dengar bertahun-tahun yang lalu dah hamba Tuhan bagikan kata memberi ya, give ya dalam bahasa aslinya itu ada diterjemahkan dalam berbagai pengertian, tapi salah satu pengertiannya adalah menerima. Ya, saya nggak lupa sampai sekarang itu ya, khotbahnya itu. Jadi rupanya waktu kita memberi, otomatis kita menerima gitu. Makanya dikatakan di sini giving and receiving, ya, memberi dan menerima. Nah, terjemahan Amplified Bible, ya, ini juga menarik ya. And you Philippians yourself will know that in the early days of the gospel ministry, when I left Macedonia, no church, ya, tidak satu gereja pun atau jemaat assembly enter into partnership with me,
Ya, tidak ada gereja yang masuk dalam kerjasama atau partnership, ya, companion dengan aku, ya, and open up a debit and credit account in giving and receiving except you only. Ya. Tidak satu gereja atau jemaat pun yang masuk dalam kerjasama partnership dengan saya dan membuka satu account, ya, yaitu debit kredit dalam hal giving and receiving. Ya. Jadi maksudnya jemaat Filipi ini memang tidak hanya mendukung Paulus ya dalam doa, tapi mereka mendukung Paulus dalam pelayanan. Lebih spesifik lagi, ini bicara tentang dukungan dana ya buat Paulus. Itu sebabnya dia bisa bilang di Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah, saya mau bicara soal ini ya, partnership-nya di Amplified Bible ini, giving and receiving. Kita perlu belajar jeli ya ketika kita di pelayanan di gereja. Ya, masing-masing orang kan gerejanya bisa berbeda-beda ya. Tapi di mana kita ditempatkan, kita melihat apa yang menonjol di gereja atau di pelayanan tersebut. Ya, ada gereja yang kuat dengan penginjilan, ada gereja yang kuat dengan pujian penyembahan, ada yang kuat dengan pemuridan. Ya. Semuanya memang baik, tapi ada yang kelihatan fokus sekali. Nah, ketika kita melihat hal seperti itu adalah salah satu bentuk grace atau anugerah yang Tuhan percayakan kepada gereja atau pelayanan tersebut. Dan biasanya itu dimulai oleh pemimpinnya yang memulai pelayanan tersebut. Ya, oleh gembala seniornya sebelum pelayanannya berkembang jadi besar. Itu yang kita mungkin suka dengar ya atau baca di Mazmur 133 yang mengatakan sungguh alangkah baik ya, baik dan indahnya kalau saudara-saudara itu hidup dengan rukun. Lalu dikatakan bak urapan di kepala Harun ya, mengalir dari janggut ke jubahnya turun. Jadi pengurapan itu dari atas, dari kepala, dari pemimpin, dari leader, dari gembala sidang ya yang senior itu. Lalu ketika kita itu tidak berarti semuanya kita satu suara karena kita kan bisa beda-beda pendapat. Tapi ketika sikap hati kita adalah menghargai ya, submit ya, itu artinya menghormati gitu. Maka pengurapan yang dari atas itu turun mengalir ke bawah. Anugerah yang dari atas itu turun ke bawah ya, sampai kepada jemaat-jemaat yang hadir ya. Apalagi kalau kita kemudian tidak hanya dalam doa, tapi juga ambil bagian dalam giving and receiving. Kita nggak bisa membeli karunia yang Tuhan berikan ya. Kita tidak bisa membayar ya. Saya mau jadi ini dong, apa namanya? Mau jadi worship leader dong misalnya gitu ya. Atau saya mau jadi pendeta, saya bayar berapa lah? Nggak bisa gitu. Ya memang bisa aja mungkin karena kita kenal sama pendetanya ya, kita ya walaupun suara fals-fals sedikit ya karena kita kenal, terus kita bisa ditempatkan. Tapi yang namanya grace, anugerah itu dari Tuhan ya, nggak bisa ya. Nah, kita perlu sadar diri kalau tempat kita nggak di situ ya. Tapi kalau kita memang tahu ya di gereja ini misalnya ya, memang Tuhan pakai dalam misalnya pujian penyembahan, lalu kita mungkin suara kita nggak sebagus para penyanyi yang memang talented ya, yang punya suara bagus sehingga bisa rekaman dijual dan jadi berkat bagi banyak orang. Kita mungkin suara kita nggak pas-pasan, tapi pengurapan itu ya, pujian penyembahan itu bisa turun atas kita sehingga di gereja lokal di mana kita melayani, suara kita mungkin nggak bagus, tapi karena sering nyanyi akhirnya lumayan mulai kenal nada ya. Terus ketika kita main musik, ketika kita nyanyi, pengurapan itu bekerja. Ya. Kenapa? Karena ini ada giving and receiving. Ya. Nah, itu sebabnya
selama beberapa hari kan kita belajar dari beberapa ayat ya. Misalnya 2 Korintus 9 ayat 6. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ya, ini soal pemberian uang. Lalu 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ini rangkaiannya berlanjut ya. Jadi kamu memberi sedikit, kamu akan menuai sedikit. Kamu memberi banyak, menuai banyak. Tapi dilanjutkan bahwa itu harus diputuskan dalam hatimu. Kamu berdoa dengan Tuhan dan kamu dapat peneguhan. Kamu putuskan memberi sekian ya, dalam tuntunan Tuhan. Maka apa yang kita beri ya sebagai taburan itu gak sia-sia. Lalu janjinya di ayat 8. Ketika kita melakukan yang kita percaya Tuhan perintahkan kepada kita, maka Paulus bilang Allah sanggup membuat segala kasih karunia datang kepada kita sehingga kita selalu berkelimpahan ya. Lalu dari ayat 10, ayat 11 ya, bahwa benih itu dari Tuhan, benih untuk ditabur. Roti untuk kita makan itu juga dari Tuhan ya. Jadi ini ayat-ayat yang memang satu kebenaran yang disampaikan oleh Paulus. Tapi jangan lupa kalau tadi perkataan Paulus pada jemaat di Korintus, tapi di Filipi ya, Filipi 4 ayat 15 khususnya, Paulus kasih tahu bahwa kalian itu memang ada satu partnership dengan aku. Ya. Saya pernah dengar satu pelayanan yang gede sekali ya di Amerika, jangkauan pelayanan itu sampai internasional. Dan ternyata soal pemberian ini itu bukan sekedar kita kasih uang atau persembahan ya, tapi dalam dunia rohaninya itu, waktu kita berikan dengan iman dalam tuntunan Tuhan, maka kita sebenarnya sedang membuat channel ya, saluran antara pelayanan tersebut dengan kita ya. Itu yang disebut giving and receiving. Jadi pelayanan yang berkembang seperti itu juga di gereja di mana kita mungkin memang berbakti ya, itu ada grace, ada anugerah yang membuat pelayanan itu bisa berkembang jadi besar. Nah, ketika kita ada di situ dan kita tidak hanya datang berdoa dengar firman, tapi kita membangun satu koneksi ya, connection, hubungan ya dengan gereja atau pelayanan itu lewat ini partnership, giving and receiving. Maka kalau kita misalnya tidak atau belum cukup ya pengertian kita tentang satu hal, kita belum cukup punya iman untuk satu masalah yang kita hadapi, waktu kita datang dalam pelayanan tersebut atau gereja tersebut dan kita didoakan, maka pelayanan yang sudah lebih dulu ini maju dibanding kita, itu anugerahnya bisa mengcover kita ya. Sehingga kita bisa menerima apa yang memang Tuhan janjikan bagi orang percaya. Walaupun mungkin iman kita belum tentu cukup ya. Tapi istilahnya apa ya, kena ketularan ya, kayak ada 10 orang kusta. Salah satunya itu orang Samaria. Kalau datang sendiri gak berani, dia gak punya iman, dia merasa minder, dia orang Samaria, bukan orang Israel asli. Tapi karena bareng-bareng 10 orang ini ketemu dengan Yesus dan mereka bilang, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu Yesus bilang, pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam-imam. Di tengah jalan mereka tahir, mereka sembuh. Dan satu orang Samaria ini, karena dia merasa gak layak, ya dia tersungkur di hadapan kaki Yesus. Karena dia sadar sebenarnya dia gak layak. Tapi dia ikut rombongan orang-orang yang lain, yang orang-orang Israel itu ya, yang gak disebutkan di situ emang, tapi saya percaya itu yang lain itu orang-orang Yahudi ya. Jadi karena ikut di situ ya kayak ketarik begitu ya. Jadi saya pernah dengar nih hamba Tuhan dari satu pelayan yang gede sekali ya. Dia bagikan, saudara punya kesulitan apa? Mungkin iman saudara belum nyampe di situ,
kami oleh anugerah Tuhan telah sekian puluh tahun menghadapi banyak hal ya, dan kami bisa melewati itu. Oleh karena itu, ayo satukan iman dengan kami ya. Maka anugerah yang Tuhan percayakan bagi kami ini juga akan mengcover, sehingga kesulitan atau gunung yang mungkin terlalu terjal yang sedang Anda hadapi, Anda bisa lalui itu karena kesepakatan dengan kami ya. Nah, karena uang itu juga menunjukkan hati kita ya, di mana hartamu di situ hatimu. Maka ketika kita sepakat dengan pelayanan seperti yang tadi saya sebut itu ya, untuk berdoa, lalu kita juga memberi ke pelayanan tersebut ya, kita sebenarnya sedang membangun satu channel. Nah ini mungkin saya bisa ya, saya nggak tahu ya berapa banyak orang mengerti prinsip ini, karena saya pun juga baru mengerti ini ketika saya dikirimkan paket ya, partnership dengan pelayanan tersebut. Kan dia cerita ya, bahkan saya share ke teman saya ya, beda pendapat lah gitu ya. Jadi istilahnya begini, ada pelayanan misalnya gini ya, ini hal praktis lah. Ada satu pelayanan yang mereka punya beban untuk membuat satu pelayanan di kayak KKR gitu ya, atau buat satu kebaktian selama beberapa hari di satu daerah. Nah, mereka mau berangkat, mereka sudah doa segala macam. Nah, kita yang nggak berangkat ke sana, bagian kita adalah mendoakan mereka. Tapi Yakobus bilang, kalau kamu berkata selamat jalan, kenakan pakaian panas ya, semoga baik-baik saja, tapi kamu nggak memberikan apa-apa, apa artinya gitu. Nah, jadi paling bagus ketika kita nggak bisa pergi, kita doakan, tapi terus kita sokong dengan pemberian. Nah, itu sebenarnya kita sedang membangun partnership ya, dalam hal giving and receiving. Nah, ketika pelayan ini pergi karena tuntunan Tuhan dan mereka menjadi berkat di sana, ingat Tuhan berkata seorang pekerja patut mendapat upahnya. Pelayan ini pasti diberkati, orang-orangnya diberkati. Mereka pergi melayani Tuhan, nggak mungkin nggak diberkati ya. Walaupun mungkin kadang-kadang kita lihat kok beda-beda ya, tapi yang jelas itu janji Tuhan. Mereka melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mereka pergi. Nah, kita yang nggak pergi tapi kita mendukung dalam doa dan dana, kita tidak kehilangan upahnya ya. Itu yang Daud juga tetapkan sekian ribu tahun yang lalu. Ketika ada orang-orang yang gak kuat untuk mengejar musuh, mereka kecapean, mereka berhenti, sisanya aja yang berangkat. Nah, ketika Daud menang perang, dia bilang yang pergi berperang sama yang tinggal sama bagiannya. Nah, itu seperti ini. Jadi ini pemberian ini luar biasa sekali ya. Jangan anggap sepele ya. Jangan anggap bahwa itu, saya nggak suka kalau dibilang itu patungan. Emang bukan patungan, itu benih. Ya. Kalau ada iuran pengerja misalnya, saya nggak mandang itu iuran sebagai satu keharusan. Ya. Tapi saya memandang itu benih. Bahwa saya ambil bagian di pelayanan ini dan saya menabur di sini. Ya. Dan itu kalau di perjanjian lama ya, Abraham, Daud itu. Bahkan Daud bilang, aku gak mau memberi persembahan gratis. Aku mau keluar dari aku sendiri. Nah, itu mental saudara ya. Abraham ngerti itu ketika dia minta mau beli tanah buat menguburkan istrinya. Ya, Sarah. Itu yang punya bilang, udahlah aku kasih lah gratis. Abraham, enggak, aku gak mau, aku mau beli. Ya, aku mau keluarin uang. Itu sebenarnya waktu dia keluarkan uang itu sah, legalitas itu, tanah itu milik dia. Ya. Saudara, ini penting ya. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, wah kita pelayanan, wah dia tadi kasih semua, puji Tuhan. Tapi kita mesti ambil bagian dalam pemberian. Karena itu menyangkut kedewasaan rohani, menyangkut ini ya, giving and receiving. Sehingga yang Paulus bilang, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu
menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus, itu real, itu jadi. Ya. Giving and receiving. Nah, ini bagian dari apa yang Tuhan ajarkan lewat firman-Nya supaya kita bisa ikuti. Nah, kalau kita ikuti, nah, memang terbukti janjinya ya dan amin. Kita akan melihat bahwa Dia memang Tuhan yang baik. Dia selalu baik, Dia nggak pernah berubah, dahulu sekarang dan selama-lamanya. Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada saatnya masing-masing. Dan Dia adalah Tuhan yang baik senantiasa. God is good all the time. Amin.